mendukung Ganjar Pranowo untuk jadi presiden masa 2024-2029. Ya, dan tidak hanya itu, para ulama telah menyampaikan kepada kita berdoa, ya, kita sama-sama berdoa semoga beliau berhasil dalam pilpres ini. Mudah-mudahan atas istimewa ulama pada hari ini untuk membawa kesepakatan bersama untuk memenangkan Provinsi Jambi, untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini adalah istighosa bersama ulama yang ada di Sulawesi Selatan, dan juga kita akan mendeklarasikan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Itu sebuah harapan. Warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita dikabul Allah untuk bangsa, negara, dan agama, mempertahankan NKRI tetap merdeka dunia akhirat. Para ulama berkumpul, mudah-mudahan bisa Bapak Gubernur Jawa Tengah ini akan bisa menjadi presiden. Karena menurut pandangan ulama, beliau ini sudah sepantasnya untuk memimpin bangsa ini. Karena beliau sudah berpengalaman pula, terutama di Jawa Tengah dalam memimpin umat. Nah, oleh sebab itu dengan adanya yang demikian, mudah-mudahan untuk masa yang akan datang ini, beliau mempunyai kemampuan dan mempunyai pengalaman di dalam memimpin bangsa ini. So, sekarang ini kita sangat butuh sekali pemimpin yang mengerti dengan umat, yang mengerti dengan bangsa, dan yang mengerti dengan masa depan bangsa kita ini. Begitu juga supaya kita juga bisa berjalan dalam melaksanakan pemerintah ini sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Warga NU mayoritas pilih Ganjar Pranowo Capres 2024. Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC mengumumkan hasil survei yang menyatakan barisan masa Nahdlatul Ulama sebagian besar memilih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menjadi capres di Pilpres 2024. Survei itu dilakukan pada Desember 2022 menunjukkan 47% anggota NU aktif yang memilih Ganjar, Anies Baswedan 18%, dan Prabowo Subianto 24%. Sementara anggota NU tapi tidak aktif, 46% memilih Ganjar, 23% memilih Anies, dan 27% mendukung Prabowo, kata pendiri SMRC, Saiful Mujani, dalam keterangan pers pada Kamis 23 Februari. Dirinya memberi catatan bahwa data ini menarik karena memperlihatkan bagaimana warga NU lebih memilih Ganjar yang nasionalis dibanding dengan Anies yang lebih dekat dengan kelompok Islam. NU adalah organisasi santri, sementara Anies terlihat lebih santri daripada Ganjar. Tapi anggota organisasi santri ini justru lebih memilih tokoh yang bukan santri, terangnya. Saiful mengungkapkan bahwa pada survei ini, Anies kurang kuat di kalangan warga NU. Maka tak heran, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjadi pilihan paling kuat agar bisa disandingkan dengan Anies demi mengamankan suara warga Nahdliyin. Karena itu, jika ada upaya untuk menarik tokoh NU seperti Khofifah Indar Parawansa untuk bergandengan dengan Anies, itu cukup masuk akal karena bisa saling melengkapi, ungkapnya. Saiful menjelaskan hasil survei NU dapat menjadi kacamata atas keterwakilan pilihan masyarakat Indonesia. Alasannya, NU adalah organisasi yang cukup solid dan cukup besar di Indonesia. Oleh karena itu punya nilai elektoral yang penting dalam politik kita, termasuk dalam pemilihan presiden. Dirinya berkaca pada Pilpres 2004 saat calon presiden dari NU ada Hamzahas berpasangan dengan Agung Gumelar. Pasangan ini mendapat suara yang sangat kecil, tidak sebesar masa NU. Artinya pemilih NU belum tentu memilih tokoh yang berasal dari NU itu sendiri, jelasnya.
Di Pilpres 2009, Yusuf Kala yang maju sebagai calon presiden dan diklaim sebagai tokoh NU senior dan diakui, namun tidak mendapat suara yang signifikan juga. Justru perolehan suaranya jauh di bawah suara NU itu sendiri. Bahkan saat Hashim Muzadi dalam posisi Ketua Umum PBNU dan Megawati sebagai petahana pada Pilpres 2004 juga kalah. Menurut Saiful, masa pemilih NU cukup independen dalam pemilihan presiden, tidak bisa dimobilisasi begitu saja dari atas ke bawah atau top down. Hanya karena dia tokoh NU, belum tentu publik NU memilihnya, jawabnya.